اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar mengaji pemula, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial, sebaiknya tonton penjelasan mengenai kaidah-kaidah pembelajaran pada video jilid 1 halaman 1 dengan judul kesempurnaan harokat, makhraj, dan sifat huruf alif dan ba. Atau Anda bisa klik link yang muncul di atas. Video kali ini akan menyampaikan sifat dan makhraj huruf hijaiyah pada huruf qaf, dan akan mempraktikkan cara membaca huruf qaf dengan 3 harokat dasar pada jilid 1 halaman 20 metode Ad-Jani. Kami sampaikan bahwa video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan. Sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini, dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Huruf qaf saat tidak berharokat dibaca qaf, fathah, alif, fa, sukun. Qaf. Jadi saat tidak berharokat bukan dibaca qa, tetapi qaf. Jika qa itu berarti sudah berharokat fathah. Qaf, fathah, qa. Makhraj huruf qaf, yaitu keluar dari pangkal lidah atau bagian belakang lidah yang menempel ke langit-langit lunak bagian belakang. Jadi jika Anda tekan langit-langit Anda, maka bagian depan, tengah itu keras seperti menekan tulang, kemudian nanti bagian belakangnya ada yang lunak. Nah, di situ makhraj huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya berdekatan sekali dengan huruf kaf. Jika huruf kaf agak ke depan, sementara huruf qaf di belakangnya sedikit. Silakan perhatikan gambar. Ini kaf dan ini adalah qaf. Selain makhrajnya yang sedikit berbeda, juga sifatnya yang berbeda antara huruf kaf dan huruf qaf. Sekarang kita lihat sifat huruf qaf. Yang pertama adalah al-jahru, jelas. Berarti ketika berharokat dibunyikan dengan tidak mendorong udara. Seperti contoh, qa, ti, ku, qa, ti, ku. Tidak ko, mendorong udara, tetapi dengan menekan secara kuat pada titik makhraj karena memiliki sifat al-jahr. Selanjutnya sifat yang kedua adalah asyiddah, yang berarti kuat, tertahan. Saat huruf qaf sukun atau mati, maka dibaca tertahan, tidak mengalir. Seperti contoh ak, langsung berhenti. Ak, langsung menekan di titik makhraj dan berhenti, tertahan. Tidak ada aliran udara. Ak. Nah, sifat syiddah ini dibarengi dengan sifat khusus yang menempel pada huruf qaf adalah al-qalqalah. Sehingga pada saat sukun huruf qaf dibaca memantul setelah syiddah. Perhatikan, ak, tertahan atau syiddah, kemudian qa, pantulan. Ak. Namun demikian, pantulan ini sifatnya adalah refleks dan tidak disengaja dengan memberikan harokat. Seperti contoh ako. Nah, itu memberi harokat, namanya ako. Harusnya ako.
Jadi ko tidak dikokkan tetapi ak. Sifat syiddah ini juga menyebabkan ketika huruf tasydid maka akan terdengar seperti terhenti sejenak atau tertahan sejenak. Seperti contoh ak-ko. Ak-ko. Seperti terhenti sejenak. Ak-ko. Lalu bagaimana ketika di tengah kata? Ketika di tengah kata maka qalqalahnya adalah kecil. Qalqalah kecil ini tidak boleh terjeda dengan huruf setelahnya. Seperti contoh yaqtuluna, itu terjeda. Yaqtuluna terjeda. Harusnya antara bunyi qalqalah dengan tu tidak terjeda. Perhatikan yaqtu. Antara qalqalah ok dengan tu tidak terjeda atau langsung yaqtuluna. Demikian. Sifat selanjutnya adalah isti'la. Ini yang menyebabkan bunyi qaf saat fathah terdengar o. Ini diakibatkan sifat isti'la. Oleh karena itu saat fathah bukan berarti meng-o-kan huruf atau dengan membulatkan bibir. Posisi bibir sama saja seperti kita mengucapkan huruf a, bukan o. Tetapi pangkal lidah kita ditegangkan sehingga naik ke atas, isti'la. Apalagi huruf qaf ini titiknya juga di pangkal lidah yang naik ke atas sehingga tepat sekali atau mungkin lebih mudah jatuhnya dengan menaikkan pangkal lidah ke atas, a menjadi o sehingga ko bunyinya, bukan ko tapi ko. Itu sifat isti'la. Selanjutnya posisi tengah lidahnya infitah atau terbuka. Perhatikan di sini posisi tengah lidahnya terbuka ke bawah sehingga ko tidak ko. Demikian, tidak menggema atau menggelembung yang kuat seperti huruf itbaq karena ini infitah. Selanjutnya sifat qaf adalah al-ismat yang berarti tidak lancarnya huruf ketika dibunyikan karena sesaat sebelum dibunyikan ada tahanan yang kuat pada titik makhraj. Ko, tekan yang kuat baru keluar suara ko, tidak ko, tidak langsung keluar. Demikian. Sekarang mari perhatikan cara membunyikan qaf ketika fathah, kasrah, dhammah, ketika sukun, ketika tasydid dan ketika di tengah kata. Qa, qi, qu. Aq, yaqtuluna. Qa, qi, qu. Aq, yaqtuluna. Selanjutnya kesalahan yang biasa terjadi saat mengucapkan huruf qaf. Yang pertama adalah dibunyikan mendekati makhraj kha. Kita tahu bahwa kha makhrajnya lebih ke belakang lagi dibanding dengan huruf qaf. Kha dengan gha. Contoh yang mendekati kha adalah yang membaca huruf qaf dengan terlalu ke dalam. Seperti contoh di sini ada kata al-mustaqim dibaca al-mustaqim. Mustaqim terlalu ke dalam. Qim. Nah, itu terlalu ke dalam. Seharusnya di titik qaf saja. Mustaqim, qim, tidak qim, demikian. Itu kesalahan yang biasa terjadi. Selanjutnya dibunyikan bahkan seperti huruf kaf. Terlalu ke depan. Mustaqim. Harusnya mustaqim, tetapi mustaqim. Kim, mustaqim. Lidahnya tidak isti'la dan posisinya lebih ke depan. Sehingga menyerupai huruf kaf. Ini yang harus diperhatikan. Silahkan Anda perhatikan gambaran titik makhrajnya. Jika kaf itu di depan, lebih ke depan dengan posisi lidah yang istifal, kemudian qaf ada di belakang kaf dengan posisi pangkal lidah yang isti'la, yang tegang ke atas,
kemudian kha itu di belakangnya lagi atau lebih ke bawah lagi. Sehingga jangan terlalu dalam ketika mengucapkan huruf qaf dan terdengar menjadi mustaqim, tetapi mustaqim. Selanjutnya kita akan belajar membaca 3 harokat dasar dan diterapkan pada huruf qaf, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Sebagaimana biasanya, ketiga harokat ini harus diucapkan secara sempurna. U dengan membulatkan bibir, I dengan menarik rahang ke bawah, A dengan terbuka setengah, tidak terlalu lebar. Perhatikan. A, I, U, U, I, A. Fathah tidak dibaca A, kemudian kasrah tidak dibaca E atau E, tetapi I. Kemudian dhammah dibaca dengan membulatkan bibir. Sekarang mari kita praktik membaca huruf qaf dengan melihat metode Ajani halaman 20 jilid 1, yaitu huruf qaf dengan 3 harokat dasar. Perhatikan makhraj dan sifat hurufnya, perhatikan juga pergerakan bibir dan lidahnya, pergerakan mulutnya, dan perhatikan juga kesempurnaan harokatnya. Kemudian tidak boleh memanjangkan huruf di salah satu maupun di seluruh huruf, sehingga satu harokatnya harus sama. Mari kita mulai. Qa, qi, qu. Qa, qa. Qi, ti. Qu, qu. Qa, ti, qu. Fa, fi, fu. Gha, ghi, ghu. A, i, u. Dha, dhi, dhu. Ta, ti, tu. Dha, di, du. Sa, si, su. Fa, fi, fu. Qa, ti, qu. Pada bagian bawah dibaca sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, fa, qaf. Untuk memastikan murid sudah menguasai halaman dengan baik dan benar, silakan diuji dengan membaca terbalik. Qu, qi, qa. Fu, fi, fa. Su, si, sa. Du, di, da. Tu, ti, ta. Dhu, dhi, dha. U, i, a. Ghu, ghi, gha. Atau dibaca secara acak seperti contoh ghu, dhu, ta, sa, du, qi, qu, qa, dha, dha, ta, ti, i, ghi, sad, dha, ghain, qaf, ain, ta, qaf, fa. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Jadi tidak perlu terburu-buru, lebih baik selangkah demi selangkah yang sempurna akan memudahkan ke depannya. Kami sampaikan bahwa video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan. Sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Jika video ini bermanfaat, silakan share atau bagikan video melalui akun-akun media sosial Anda.
Semoga langkah kecil ini menjadi wasilah jariah kita bersama. Amin. Video ini didukung juga oleh Oase Al-Quran, yaitu sebuah referensi Al-Quran untuk keluarga muslim yang terdiri dari 5 jilid. Jilid 1, 2, dan 3 merupakan Al-Quran penggalan per makna. Ini adalah mushaf Al-Quran per makna pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan penggalan per makna, siapapun Anda dapat memilih tempat wakaf dan memilih tempat ibtida di semua titik dengan tidak mengubah makna. Kemudian lebih mudah untuk memahami isi kandungan ayat. Jilid yang keempat adalah Mushaf Tadabbur Al-Quran 30 juz, di mana ini merupakan rangkuman dari berbagai tafsir, sehingga siapapun Anda akan lebih mudah memahami isi dalam setiap halaman Al-Quran dengan secara mudah. Jilid yang kelima adalah buku Ulumul Quran, yaitu informasi seputar Al-Quran. Oase Al-Quran disupervisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad dan penulis serta kontributor Kiai Haji Fathuddin Ja'far, Kiai Haji Muhaimin Zain, serta Dr. Haji Briliantono M. Sunarwo. Info lebih lengkap silahkan klik www.oasealquran.blogspot.com atau WhatsApp di nomor 087788251721. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Sadaqallahu